Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiono, peserta Latsar CPNS Angkatan 28 Kelompok 2 PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Saya sendiri berasal dari Kabupaten Semarang. Di sini, saya akan mewawancarai sosok inspiratif. Beliau berasal dari Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sosok tersebut adalah Ibu Maiminarni, Bidan Koordinator Ibu dari Puskesmas Bergas, Kabupaten Semarang. Di sini, saya akan mewawancarai beliau tentang pengalaman kehidupannya dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Yuk, kita simak video selanjutnya. Selamat siang Bu, saya Margiono, peserta Latsar CPNS gelombang 9 kelompok 2 PPSDM Yogyakarta. Terima kasih Bu atas waktunya. Langsung saja nih Bu. Monggo. Saya ingin menanyakan pengalaman jenengan bisa kerja di sini awalnya dari mana ngoten Bu. Terus perjalanan sekolah mungkin dari SMP, SMA terus lanjut kemana ngoten Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Maiminarni. Tempat kelahiran saya yaitu di Kabupaten Kendal, tanggal 9 Mei 1979. Sekarang ini saya berdomisili di Desa Munding, RT 8 RW 01. Perjalanan hidup saya dari awal sekolah sampai akhirnya bisa bekerja di Puskesmas Bergas ini. Awalnya SMP saya di SMP Negeri 1 Boja. Setelah itu karena di zaman saya tahun 1994 itu kan masih ada sekolah kejuruan namanya Sekolah Perawat Kesehatan. Nah, kita menempuh pendidikan SPK ini selama 3 tahun di SPK Pemda Kendal. Saya lulus tahun 1997. Di tahun 1997 itu melanjutkan di satu kebidanan yang kebetulan ada di program pendidikan bidan di SPK Depkes Magelang. Karena zaman dulu kita kan kalau bidan namanya bidan PTT itu kan sudah ada ikatan dinas. Jadi saat kita diterima sekolah di PPB, Sekolah Pendidikan Bidan itu sudah ada ikatan dinas dengan pemerintah. Jadi kita siap ditempatkan dimanapun. Karena di sini kebetulan kita di Jawa Tengah, otomatis untuk penempatan kita juga menyesuaikan dengan provinsi yang melakukan. Pertama kali dinas tahun 1998 ada di Puskesmas Singorojo Kendal. Setelah itu karena kita bidan desa baru, jadi ya dapatnya daerah otomatis daerah yang agak terpencil. Tahun 2000 saya pindah ke Puskesmas Pegadon 1, kebetulan masih di wilayah Kabupaten Kendal. Pada tahun 2002 karena sudah menikah, kebetulan suami itu kan bekerjanya di Semarang dan jauh untuk perjalanannya. Saya makanya mengikuti suami pindah ke Kabupaten Semarang, kebetulan dapat di Puskesmas Prengapus, bidan desa juga. Itu kita lakukan kurang lebih sampai 6 tahun di dinasnya di Desa Penawangan, Kecamatan Prengapus. Karena anak ini bertambah besar dan daerah Penawangan itu kan termasuk daerah agak terisolir jadi kita berpikir kita sudah lama di sini, pendidikan anak juga penting. Akhirnya kita mengajukan pindah lagi ke Puskesmas Bergas. Kebetulan yang kosong Desa Munding, Kecamatan Bergas ini. Jadi tahun 2007 saya pindah ke Desa Munding. Setelah itu melanjutkan lagi pendidikan D3 di Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Setelah lulus ditawarin apakah mau menjadi bikor ibu di Puskesmas Bergas, karena di sini itu bikor ibunya sudah pensiun, menjelang pensiun. Akhirnya tahun 2014 saya berdinas di Puskesmas Bergas, kebetulan dipercaya sama kepala Puskesmas untuk memegang bikor ibu sampai tahun ini. Untuk pengalaman
di masyarakat menjadi bidan desa itu seperti apa, Bu? Kalau bidan desa tuh macam-macam nggih. Pasti namanya orang di desa tuh ada yang pro dan kontra, tinggal kita menyikapi. Apalagi kalau kita masih muda, masuk desa, belum berkeluarga. Orang-orang di desa itu memandangkan beda dengan mereka yang sudah berkeluarga. Tapi kita harus bisa menyikapi, harus bisa membaur dengan masyarakat. Dan kita harus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya ada di masyarakat gitu. Kalau untuk menjadi ASN jenengan ikutnya formasi umum atau formasi pengangkatan, Bu? Kebetulan alhamdulillah kami yang formasi pengangkatan, karena sejak tahun berapa nggih kita tuh diangkat kan jadi PTT dulu nggih. PTT itu kita 98. Untuk pengangkatan PNS secara langsung sudah tidak ada, otomatis kita tes baru tahun 2005 atau 2006 itu ada pengangkatan khusus tenaga honorer lah, atau ya sudah berwiyata bakti lah istilahnya di pemerintah, itu ada syarat-syaratnya khusus. Jadi kita kebetulan ikut pengerelotan ASN ini setelah ada dari pemerintah gratisan, kasaran kayak gitu. Kalau untuk keadaan keluarga sendiri, Bu, untuk Oke. anak posisi sekarang di mana, terus untuk suami kerja di mana, Bu? Alhamdulillah kalau suami saya bekerja sebagai aparatur sipil, kebetulan berdinas di Jakarta di Mabes TNI. Anak saya 2, yang satu sedang kuliah semester 3 dan yang satu masih kelas 1 SMP. Semester 3 ambil jurusan apa, Bu? Terus Jurusan- posisinya di mana? Jurusan kedokteran, kebetulan di Jawa Barat di Cimahi, di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Untuk Ibu sendiri melepas anak kuliah di luar daerah, adakah apa kayak ganjalan atau emang harus rela atau bagaimana gitu? Namanya seorang ibu nggih, rasanya kalau berpisah dengan anak itu berat juga. Tapi kan kita juga tidak boleh mematahkan semangat anak, tidak boleh menghalang-halangi anak untuk mencapai cita-citanya. Kita sebagai orang tua, kewajiban kita menyediakan apa sih yang dibutuhkan anak, sedangkan anak punya kewajiban juga untuk mengejar cita-citanya agar nanti bisa dipakai untuk masa depan dia. Kalau untuk suami kan tadi kerjanya ASN di Mabes Polri, Bu ya? Mabes TNI. Oh, Mabes TNI. Kan posisinya juga di Jakarta. Nggih. Nah, untuk waktu me time-nya kalih jenengan niku berapa bulan sekali atau 2 minggu sekali ngoten, Bu? Karena kita kan memang mau dikatakan jarak jauh ya jarak jauh ya. Apalagi kebetulan saya di sini cuma tinggal sama anak-anak. Suami biasanya pulang 1 minggu sekali bila tidak ada kegiatan di luar jam kantor. Biasanya kan karena di sana 5 hari kerja, pada hari Sabtu pagi biasanya sudah sampai rumah lagi. Nanti hari Minggu kembali lagi ke Jakarta untuk berdinas kembali begitu. Oh, yes. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih atas waktu untuk wawancaranya, dan untuk closing mohon memberikan kayak motivasi untuk kita-kita yang masih muda. Oh, okay. Dimanapun kalau kita sudah bekerja dan kita siap sudah terjun ke masyarakat, kita mau ditempatkan dimanapun, janganlah takut, karena disitulah kita bisa mengembangkan diri kita, bisa berbakti pada nusa dan bangsa. Selain itu untuk pemerataan, karena kan di setiap daerah berbeda-beda perkembangannya, biar negara kita tambah maju juga, biar bisa untuk pemerataan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Dari hasil wawancara bersama Bu Bidan Meminarti, kita akan mengulas beberapa nilai aneka yang ada di dalamnya. Aneka itu apa sih? Aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama,
yaitu akuntabilitas. Nilai dasar yang terdapat adalah nilai kepercayaan. Dalam keseharian beliau percaya kepada anak untuk menuntut ilmu di luar kota, yaitu Cimahi. Dan begitu pula percaya sepenuhnya kepada suami yang mencari nafkah sebagai ASN di Mabes TNI penempatan di Jakarta. Untuk anak tersendiri menuntut ilmu di salah satu universitas dengan jurusan kedokteran. Untuk menjaga kepercayaan istri ke suami dilakukan dengan cara suami tiap minggu pulang ke rumah jika tidak ada agenda dinas. Yang kedua yaitu nasionalisme. Nilai dasar yang terkandung yaitu 1. Nilai yang ketuhanan. Di dalam kegiatan sehari-hari beliau meminati mewujudkan nilai ketuhanan secara nyata seperti toleransi, religius, bertanggung jawab, percaya diri, amanah, jujur, terutama pada saat melayani masyarakat. Di sini beliau pernah menjadi bidan desa yang tugasnya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pastinya poin di atas mencakup dan membaur menjadi satu. Nilai ASN selanjutnya yaitu etika publik. Yang nilai dasarnya kita ambil yaitu taat perintah dan taat perundang-undangan. Dalam hal ini beliau selalu mengikuti perintah dari instansi pembinanya. Misalnya awal menjadi bidan desa di tempat yang terpencil, beliau selalu menerimanya. Kemudian beliau dipindah tugaskan ke desa satu dan ke desa lainnya. Beliau juga mengikutinya. Pasti dalam perpindahan tugas tersebut didasari oleh beliau yang mentaati peraturan yang berlaku dan taat perintah yang diberikan oleh atasan. Nilai dasar selanjutnya yaitu komitmen mutu. Sebagai bidan di puskesmas, pastinya beliau senantiasa memperbaiki mutu pelayanan dari pegawai ke masyarakat umum. Misalnya, sebagai bidan harus memahami fungsi, tujuan pokok dan peran masing-masing, serta memahami karakter masyarakat yang dilayani dan selalu memberikan pelayanan prima. Kemudian siap menerima kritik perbaikan. Beliau juga menceritakan sebelum menikah pasti banyak masyarakat yang memiliki pandangan berbeda, tapi beliau selalu memberikan pelayanan prima kepada mereka. Poin ASN yang kelima yaitu anti korupsi. Yang nilai dasarnya yaitu nilai tanggung jawab. Sebelum menjadi ASN, beliau adalah bidan PTT yang bertugas di suatu desa dan bersedia dipindah tugaskan. Beliau tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tahun 2005 beliau menjadi ASN melalui jalur pengangkatan.